Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Richard Avandi, di Grafologi. Ya, hari ini, seperti biasa, saya Richard Avandi, trainer Grafologi for School nomor 1 di Indonesia, akan berbagi lagi sharing tentang salah satu aspek yang bisa kita lihat dari tulisan tangan. Nah, aspek ini sangat penting sekali, yaitu aspek detail dan ketelitian. Nah, ini kita bisa lihat dari mana? Dari titik pada huruf I. Nah, semakin titiknya lengkap, berarti semakin daya ingatnya bagus, gitu ya. Nah, itu pun tetap ya harus lihat kaidah yang lain. Jadi kita harus penggabungan secara keseluruhan, gitu ya. Nggak bisa cuma dari huruf I doang, gitu ya. Secara umum kita akan bahas dari huruf I, walaupun ada juga perbandingan di huruf T atau huruf titik yang lain, misalkan J, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu oh ya, perkenalan dulu ya. Tak kenal maka kenalan, karena katanya banyak yang nggak kenal juga ya baru baru pertama kali nonton video ini gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Richard Dedi Syabudin Afandi. Saya seorang trainer grafologi. Kalau di Indonesia lebih dikenal trainer grafologi for school ya, nomor 1 di Indonesia gitu ya. Saya sendiri mengambil pendidikan di psikologi, lanjut juga di pendidikan gitu ya, MPD gitu ya. Dan mengambil sertifikasi grafologi di berbagai tempat, salah satunya dari Master Yosandi langsung Lipsan ya. Dan juga saya juga belajar dari grafologi Eropa, grafologi Belanda dari Opa Dono Baswardono gitu ya. Plus belajar juga dari berbagai kursus-kursus gitu ya, juga dari berbagai literatur. Nah, hari ini kita akan sharing tentang khusus aspek tentang daya ingat dan ketelitian gitu ya. Oke. Nah, ini buku yang karya kami gitu ya, karya saya dan 2 teman saya, coach di Rich Innovation, buku yang udah bestseller alhamdulillah hari ini gitu ya. Jadi pembahasan hari ini pun ada di buku ini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang grafologi, tertarik atau baru pertama kali nonton video saya, melihat oh kayaknya bagus juga nih belajar grafologi. Oh boleh, teman-teman bisa mulai dari sini. Ini yang paling sederhana dan paling murah gitu. Harganya cuma 250.000 gitu ya untuk saat ini kalau promo gitu ya. Itu sudah dapat DVD, isinya live seminar kurang lebih 5 jam. Jadi nontonnya lumayan ya, sama aja teman-teman ikut seminarnya langsung gitu ya, luar biasa. Oke, nah ini akan kita bahas karena pembahasannya sangat singkat. Saya juga tidak ingin berlama-lama karena saya ingin teman-teman langsung dapat intinya gitu ya. Jadi huruf huruf pada tulisan itu punya makna dan punya arti gitu ya. Jadi grafologi ini dia membahas ada yang atomistik, ada yang secara keseluruhan gitu ya, ada yang trade per trade gitu, ada yang secara keseluruhan satu lembar kertas gitu. Jadi kalau kita bahas grafologi itu kita bisa ngambil metode yang tadi gitu ya atau metode holistik secara keseluruhan. Nah, untuk mengenal trade per trade, kita juga bisa melihat dari tanda-tanda pada huruf. Misalkan dari huruf I itu bisa kita lihat dari titiknya, atau dari huruf T kita lihat dari barnya. Jadi kalau ada T begini kan, ada silang cross-nya ini itu disebut bar gitu ya. Nah, apa aja yang bisa dilihat? Salah satunya adalah daya ingat, detail, dan kelitian. Jadi kalau teman-teman mau ngecek nih, teman-teman daya ingatnya bagus atau enggak ya gitu ya. Nah, ada banyak caranya sebenarnya gitu kan. Kita bisa menggunakan tes kognitif gitu ya, tes daya ingat gitu ya, tes memori gitu. Dan salah satunya kalau misalkan di grafologi itu bisa menggunakan tes ini, yaitu melihat keseluruhan titik pada sampel. Jadi kalau sampel itu nggak cuma satu tulisan kata doang ya, tapi satu kertas A4 penuh gitu ya. Kita lihat cek huruf I-nya. I kecil. Jadi I kecilnya dititikin atau enggak, itu dulu yang penting. I-nya dititikin atau enggak, karena akan berbeda artinya. Baru setelah itu kita lihat jarak I-nya seperti apa, I-nya titiknya pas di atas atau di samping kiri atau di samping kanan. Itu ada artinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi arti dari titik pada I itu adalah attentive to detail. Jadi kalau di luar negeri itu kan huruf J itu rata-rata dititikin ya. I dan J. Kalau di Indonesia kebanyakan huruf I aja. Ada juga sih yang huruf J-nya dititikin, tapi nggak banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan huruf J-nya semuanya dititikin, berarti dia dihitung juga I sama J-nya. Tapi kalau misalkan J-nya tidak dititikin, yang dihitung hanya I-nya saja. Nah, gimana cara ngeceknya? Hitung jumlah I yang tidak dititikin berapa.
Jadi secara keseluruhan dititikin apa enggak semua. Kalau dititikin atau dititikin semua, berarti dia attentive to detail. Dia orangnya sangat hati-hati, sangat teliti gitu ya. Sangat teliti dan dia perhatian banget sama detail-detail yang ada di dalam tulisan gitu ya. Dan kalau misalkan tulisannya itu kecil-kecil, itu artinya dia juga konsentrasinya tinggi. Jadi itu yang pertama. Lihat dulu titik dititikin atau enggak I-nya atau J-nya, kalau misalkan J-nya juga dititikin. Kalau misalkan enggak dititikin cuma 1 sampai 3, berarti dia artinya pelupa. Tapi pelupanya hal-hal kecil. Jadi ini saya dapat dari beberapa literatur ya, dari buku-buku dan dari pembelajaran yang saya dapatkan dari guru-guru saya gitu. Jadi kalau titiknya itu sampai 3, cuma 1 atau 2 atau 3 gitu yang nggak dititikin gitu, itu biasanya dia sudah masuk pelupa. Masuknya udah pelupa, tapi pelupanya itu pelupa ringan lah ibaratnya gitu. Pelupa tapi nggak membahayakan, pelupa tapi nggak ceroboh gitu. Tapi tetap ya, namanya juga pelupa gitu ya. Nah, kalau misalkan di atas 3 itu udah bisa ke arah, bahkan nggak dititikin sama sekali gitu ya, itu ke arah ceroboh. Nah, itu agak berbahaya ya, kalau misalkan dia lupa sesuatu yang fatal akibatnya. Gitu ya. Jadi, kira-kira kalau misalkan orang ini ditaruh di tempat yang memang harus teliti, misalkan kayak menghitung, dia taruh di kasir gitu ya, salah 0 aja kan, bisa berbahaya ya. Hitung misalkan uang 10 juta jadi 1 juta kan bahaya gitu ya. Jadi salah satunya penggunaan metode ini itu bisa untuk digunakan grafologi ini untuk melihat apakah orang ini cocok atau tidak di pekerjaan tertentu gitu. Jadi kalau misalkan job analisa gitu ya, pada saat orang mau masuk kerja gitu kan, ada suruh nulis ya data diri, deskripsi gitu ya. Itu salah satunya dinilai juga tuh dari tulisannya, karakternya seperti apa. Nah, salah satunya yang dinilai daya ingatnya bagus atau enggak, dia perhatian enggak sama detail gitu. Nah, perhatian itu yang dilihat ada ketelitiannya dia, gitu, seperti itu. Nah, ini huruf I atau J, misalnya kan tulisan itu writing ya, jadi indikatornya titik pada huruf I dan J yang ditulis dengan baik dan lengkap, itu indikatornya. Semakin lengkap berarti dia semakin teliti dan daya ingatnya semakin bagus. Semakin tidak lengkap berarti dia semakin pelupa dan semakin ceroboh. Gitu. Nah, untuk konsentrasi, kalau misalkan tulisannya kecil-kecil, berarti penanda dia konsentrasi yang bagus. Gitu ya. Nah, kita akan bongkar satu-satu. Nah, ini untuk konsentrasi tadi ya. Jadi, definisi dari konsentrasi adalah mampu memperhatikan dalam waktu yang lama, baik dalam mengamati, berpikir, atau bertindak. Secara mental, sabar dan dapat berkonsentrasi pada waktu yang lama, dan lebih memilih tempat yang privat, tempat di mana ia dapat sendirian untuk memecahkan masalah. Jadi kalau tulisan kecil itu kan indikasi dari introvert gitu ya. Orang-orang introvert biasanya dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri, jadi lebih bergairah men-charge dirinya itu ketika sendiri. Dan bagusnya orang-orang introvert ini dia punya daya konsentrasi yang bagus. Kalau diikuti dengan titik-titik yang lengkap, berarti dia attentive to detail. Udah mah dia konsentrasinya bagus, dia detail gitu. Jadi kalau misalkan nginget sesuatu, dia inget sampai detail-detailnya gitu. Itu bagusnya orang yang titiknya lengkap plus tulisannya kecil gitu ya. Seperti itu. Nah, cocoknya di pekerjaan seperti apa? Ini contohnya akunting. Jadi kalau misalkan titiknya lengkap, berarti dia punya ketelitian yang bagus. Cocok nggak untuk menghitung, untuk jadi kasir? Nah, cocok gitu ya. Jadi untuk analis itu juga cocok gitu ya. Jadi profesi yang berhubungan dengan hitung-hitungan, berhubungan dengan sesuatu yang memeriksa pengamatan dan detail, itu sangat cocok dengan trade ini. Kalau trade-nya bagus gitu ya, lengkap titik pada I-nya, plus pas di atas gitu ya, dan memang proporsional, nah itu cocok di pekerjaan ini gitu ya. Nah, ini juga analis, biasanya analis lab gitu ya, kan nggak mungkin juga ngitung virus gitu, dihitung satu persatu misalkan, dihitungannya 100, salah nulis jadi 1.000.000 kan bahaya gitu ya. Jadi orang yang tadinya nggak kena jadinya dianggapnya kena gitu. Nah, apalagi sekarang lagi corona gitu ya, wah, malah bahaya banget kalau misalkan orang yang nggak detail gitu. Jadi detail ini penting untuk mengetahui seseorang itu detail atau tidak, salah satunya bisa dilihat dari tulisan tangan. Nah, ini dari beberapa literatur gitu ya, huruf I yang ada titiknya gitu ya, titik pada huruf I yang dia terlampau tinggi. Jadi kalau misalkan titik itu kan ada jarak tuh sama batangnya ya, I yang batang ini gitu ya.
Menurut beberapa literatur jaraknya adalah 2 kali titiknya, gitu ya kalau misalkan dihitung ya. Tapi orang juga ketahuan sih kalau misalkan dia di tengah-tengah antara zona zona atas ya. Kalau misalkan kita bikin huruf L atau D gitu kan, itu kan zona atas gitu disebutnya huruf-huruf yang ada tangkainya kan gitu. Nah, kalau misalkan dia ada di antara zona atas itu masih dianggap normal ya, dan dia agak mendekat gitu, nggak terlalu jauh di atas banget gitu, itu masih dianggapnya dia masih pas di atas dari huruf batang gitu ya. Tapi kalau misalkan dia terlalu atas, pas di atasnya banget, kalau misalkan pakai huruf L nih, ini huruf I gitu ya, titiknya pas di samping ujung L sini gitu ya. Itu atas banget gitu, di zona atasnya atas banget gitu ya. Nah, itu ada artinya ya. Kalau di sini artinya adalah great imagination. Jadi orang yang punya daya imajinasi yang tinggi gitu ya. Nah, kalau misalkan huruf titik pada i-nya berbentuk slash gitu ya, jadi bentuknya coretan gitu ya, itu adalah sering mengkritik diri gitu artinya gitu. Terus dia tidak belajar dari kesalahan yang sudah dia buat gitu. Terus ada juga titik yang bulat gitu. Nanti kita lihat ya gambarnya seperti apa. Titik bulat itu artinya visioner, kadang-kadang kekanak-kanakan gitu ya. Titik yang lope juga itu juga kadang-kadang kekanak-kanakan dan butuh perhatian, biasanya seperti itu. Gitu ya. Kalau tepat di atas gitu itu biasanya detail, oriented, organized, dan empatik gitu ya. Orang yang gampang empati, orangnya bisa memanage dengan baik gitu ya. Dan kalau adanya di kiri tertinggal titiknya itu di kiri ya, di kiri tertinggal itu artinya procrastination atau sering menunda-nunda. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini contoh huruf I ya. Ini huruf I yang terlalu tinggi. Nah, jadi kalau misalkan I ini sejajar, kalau misalkan disejajarkan gitu ya, ini ada huruf I ini gitu ya. I-nya di sini gitu. Tapi titik dotnya ini huruf L misalkan. Pas ada di atas huruf L ini sampingnya gitu ya. Atau bisa di atasnya lagi. Itu terlalu tinggi artinya ya. Imajinasinya tinggi gitu ya. Nah, ini terlalu tinggi kalau misalkan masih antara ini huruf L-nya gitu ya. Ini disebut tinggi. Normalnya tadi 2 kali titiknya atau ada di atas tepat tapi ada jarak gitu ya. Itu normalnya. Terlalu dekat juga kurang bagus juga, ini dekat atau terlalu bawah gitu ya. Tapi jarang ya seperti ini gitu ya. Ini letak-letaknya kurang lebih seperti ini, letak titik pada huruf I. Nah, kalau terlalu tinggi itu artinya imajinatif, orang yang daya khayalnya tinggi gitu ya. Karena huruf-huruf yang aksesorisnya atau dia berada di zona atas gitu ya, zona atas itu huruf yang bertangkai tadi saya bilang gitu ya, itu lebih fokus kepada kognitif, pemikir gitu ya, spirituality gitu ya, imagination gitu. Jadi kalau misalkan titik pada I dia terlalu tinggi titiknya, itu artinya orang yang berimajinasi gitu, imajinasinya besar gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini ada di huruf T, misalkan T nih ya, ada barnya gitu kan, barnya terlalu tinggi, ini juga artinya lebih ke arah pemimpi gitu ya. Jadi hampir sama artinya gitu. Cuman kalau yang ini imajinatif, kalau misalkan di huruf T artinya jadi ke daydreaming, orang yang bermimpi, tak less do more gitu. Tak less tak more do less gitu ya. Banyak ngomong tapi nggak ngelakuin apa-apa, cuma bermimpi doang gitu kali ya. Oke, yang selanjutnya kalau pas di atas titik pada I gitu, itu artinya adalah orang yang detail, orang yang empati dan terorganisir. Ya. Ini kalau beradanya normal ya, pas di atas dan jaraknya tepat gitu ya. Nah, kalau misalkan huruf I-nya bulat gitu ya, itu artinya orang yang visioner. Tapi negatifnya adalah orang yang kekanak-kanakan. Nah, kalau misalkan dibikin simbol-simbol, misalkan bintang, checklist, atau lope gitu ya, itu kembali lagi setiap simbol dia punya arti tersendiri gitu ya. Dan untuk memaknai simbol itu kita harus nanya sama yang bikin simbolnya. Kamu buat simbol ini kenapa gitu? Sebenarnya ke arah sana karena simbol itu belum tentu apa yang terlihat kasat mata kita belum tentu dia menganggapnya seperti itu. Misalkan checklist ternyata menurut dia itu adalah bentuk kail misalkan seperti itu.
Jadi tanya dulu ke dia itu sebenarnya artinya apa, bentuknya bentuk apa gitu. Baru kita interpretasi simbolnya. Tapi kalau misalkan bulat itu artinya adalah visioner dan kanak-kanakan gitu ya. Yang paling sering biasanya bentuknya adalah lope gitu ya. Kalau lope itu biasanya orang yang butuh perhatian. Khasnya muncul pada remaja gitu. Jadi kalau misalkan ini muncul, tanda ini muncul pada remaja itu wajar karena di umur remaja itu memang kebutuhan perhatiannya tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan dia masih ada sampai dewasa, nah itu yang perlu dipertanyakan gitu. Berarti dia masih ada kebutuhan akan perhatiannya masih kurang seperti itu. Nah, ini tadi yang dibentuk slash gitu ya. Slash ini berada tepat di atas ya. Kalau slash-nya ada di samping, itu artinya beda lagi. Gitu ya. Ada di samping kanan atau samping kiri, itu beda lagi. Jadi kalau misalkan slash-nya ada di atas, itu artinya terlalu mengkritik diri sendiri. Gitu ya. Jadi dia membuat titik, tapi bentuknya slash di atasnya. Seperti itu. Nah, kalau terkait kesabaran dan ketidaksabaran, gitu ya, itu juga I juga memperlihatkan indikator ke arah sana. Gitu ya. Jadi ketergesa-gesaan dan ketidaksabaran itu juga dapat dilihat dari titik pada huruf I. Gitu ya. Ketidaksabaran itu biasanya I yang titiknya itu justru adanya di kanan, gitu ya. Jadi batangnya dulu dibuat, baru titiknya, gitu. Di kanan titiknya, gitu. Jadi batang tertinggal dari titik, gitu ya. Itu artinya orang yang tidak sabaran, impatient, gitu ya. Nah, bagus nggak sih? Nggak bagus gitu ya, karena sesuatu proses itu biasanya ada indikator waktunya, nggak bisa kita paksain juga gitu. Dan penulis cenderungnya cemburu-buru sehingga jadinya ya kurang sabar dalam menghadapi sesuatu dan dia tidak sabar dengan proses yang memakan waktu. Ingin segera melihat hasil akhirnya, sulit bagi dia untuk memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan satu persatu. Kenapa? Karena dia tidak sabaran tadi, dia akhirnya lebih fokus pada kekurangan dan masalahnya. Karena dia terburu-buru, bisa nggak sih cepat? Harusnya kan begini, harusnya kan begini, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan dia bisa sabar, dia bisa mengelola itu dengan baik dan mencari solusi yang lebih mudah untuk mencapai hasilnya tersebut, gitu ya. Jadi bagus nggak sih impatient? Dalam hal ini kurang bagus, gitu ya. Yang kedua kebalikannya, nah yaitu suka menunda-nunda atau procrastination. Procrastination ini sebenarnya dia potensinya bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat orangnya. Tapi dia tunda-tunda gitu ya. Nah, ini biasanya tanda menunda-nunda ini titik I-nya ketinggalan gitu dari batangnya ya. Jadi bisa dilihat ya. Dot land to the left of procrastination ini artinya ya. Seperti ini. Nah, kebalikan dari yang tadi, kalau yang tadi terburu-buru, kalau yang ini melambat-lambatin gitu ya. Dan indikator ini juga berlaku pada huruf T yang barnya ketinggalan atau huruf J juga yang titiknya tertinggal gitu ya. Kalau dia juga J-nya dititikin ya. Ini kalau di huruf T itu letak T bar yang ada di sebelah kiri gitu ya. Jadi nggak mencoret di tengahnya, tapi dia adanya terlambat di kiri gitu ya. Kalau di huruf I atau J itu titiknya tertinggal di kiri gitu ya. Penulis itu suka menunda-nunda. Jadi dia nungguin deadline-nya dulu baru dia beresin gitu ya. Nah, suka nunda-nunda ini berarti dia memiliki kebiasaan untuk menunda-nunda sesuatu yang tidak ingin ia lakukan. Suka terlambat datang dalam satu pekerjaan, memulai sesuatu dengan ketakutan, lambatnya bekerja dipengaruhi oleh perasaan insecure. Jadi dia merasa tidak aman, tidak nyaman, dan akhirnya mengikuti mood dia gitu. Padahal seharusnya dalam hal ini yang bagus adalah kalau memang itu pekerjaan dan butuh tanggung jawab dia, harusnya dia kerjakan secepatnya. Gitu. Jadi bukan nunggu deadline dulu seperti itu. Nah itu arti dari titik pada huruf I gitu ya. Jadi dari huruf I kita bisa mengetahui yang pertama adalah detail. Seseorang orangnya detail atau tidak. Yang kedua kita bisa melihat daya ingat. Apakah daya ingatnya bagus atau tidak? Ini hanya indikator ya, walaupun ada tes-tes lain yang lebih bisa mengukur ini di dalam psikologi dan psikiatri gitu ya. Salah satunya adalah tes kognitif gitu. Dengan mengingat angka barang gitu ya, terus ditutup di persekian waktu, ditanya lagi dia ingat atau enggak. Itu ada beberapa tes. Karena saya juga sempat bekerja juga di ruang lansia gitu. Jadi saya juga tahu ada beberapa tes yang terkait dengan ini. Itu bisa jadi baterai tes gitu ya. Si grafologi ini bisa jadi baterai tes untuk tes pembanding gitu ya. Dan grafologi ini tapi untuk dalam pekerjaan gitu ya, ini bisa sangat bagus sekali digunakan untuk job analisis gitu ya. Orang ini teliti atau tidak gitu seperti itu. Yang selanjutnya adalah
Titik I juga menunjukkan ketergesa-gesaan dan pola kerja seseorang yang dia menunda-nunda atau dia terburu-buru dalam bekerja. Jadi huruf I ini sangat luar biasa kompleks ya maknanya gitu, baru satu huruf padahal gitu ya, kita bisa tahu aspek-aspek kepribadian seseorang dari huruf ini gitu ya. Belum lagi tadi ada dekorasi pada huruf I, misalkan ada bulat-bulat titiknya gitu ya, atau ada lope gitu, itu juga punya arti tertentu. Jadi luar biasa ya belajar grafologi, kita makin tahu ternyata dari tulisan kita ketahuan kepribadian kita seperti apa. Kalau Anda berminat belajar grafologi lebih lanjut, Anda boleh komen di video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Itu dari saya. Kurang lebihnya, semoga Anda bisa menjadi pribadi yang hebat. Oke, saya Richard, saya Grafologi Power School nomor 1 di Indonesia. Like and subscribe. Bye-bye. Oke.